emas. Wah, luar biasa ini. Ya. Boleh tidak menggunakan emas, ditempel menggunakan emas sedikit saja hukumnya haram. Tapi kalau menggunakan perak hukumnya adalah kalau besar, tempelannya besar, kemudian pakai hiasan, hukumnya haram. Tapi kalau kecil karena kebutuhan untuk ditempel, hukumnya boleh. Tapi kalau misalnya kecil untuk kecil untuk perhiasan atau banyak untuk kebutuhan, hukumnya makruh. Gimana? Misalnya ini apa? Anggap ini apa? Piring makannya orang Arab yang besar, nampan. Ya. Pecah sedikit, saya tempel pakai emas sedikit, boleh tidak? Haram. Sedikit aja haram, apalagi banyak. Sekarang kalau menggunakan perak, ya, menggunakan perak, tempelannya besar, menggunakan perak, hukumnya makruh. Kalau sedikit, boleh. Ya, tapi kalau sedikit untuk hiasan saja, kalau ya, sekarang bedakan sedikit untuk hiasan saja sama sedikit untuk menempel. Ya. Sedikit untuk hiasan saja hukumnya apa? Makruh. Ya. Tapi kalau untuk nempel hukumnya boleh. Ustadz kok membahas kayak gini sih? Ya, itulah lengkapnya Islam. Ya. Dan mungkin ya punya uang kemudian mau beli, wah gelas ini dari perak, boleh tidak ya? Oh tidak boleh, haram, mutlak haram. Tapi kemudian mau beli gelas, ada hiasannya dari perak, sedikit hiasan dari perak, apa hukumnya? Apa barusan hukumnya? Makruh. Ya. Tayyib ya jamaah. Sekarang kalau misalnya kita makan di rumahnya orang non muslim, orang kafir, atau bukan makanannya tapi tempat minumnya, tempat makannya, ya, kita dikasih piring, dikasih gelas sama orang kafir, apakah kita terima langsung atau gimana? Kalau baru langsung diterima, kalau bekas dicuci dulu, bos gitu. Kemudian apa hukumnya kalau kita mau pakai gelas piring yang terbuat dari zamrud, batu-batu mahal? Apa hukumnya? Ya jamaah, ketika Nabi SAW melihat ada sahabat menggunakan piring dari emas, kata Nabi SAW, lahum fid dunya walana fil akhirah. Perhiasan-perhiasan ini tidak boleh dipakai. Sesungguhnya perhiasan-perhiasan apa? Ya Allah. Piring, gelas yang terbuat dari emas ini adalah milik mereka orang-orang kafir di dunia, dan perhiasan-perhiasan ini adalah milik kita nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini ya jamaah, ada yang memahami bahwasanya berarti maknanya seluruh yang mahal tidak boleh. Ya. Tapi yang lebih betul wallahu a'lam, dan ini pendapat jumhurul ulama, kebanyakan para ulama, adalah yang dilarang hanya yang ada di nas, bukan maknanya seluruh yang mewah. Ya, maknanya bukan seluruh yang mewah, tapi maknanya yang dilarang hanya apa? Emas dan perak. Jadi punya piring dari emas boleh tidak? Haram. Punya piring dari zamrud boleh tidak? Boleh.
Ya. Karena maknanya apa? Hanya cuman di emas dan perak, tidak nyambung kepada yang lain. Ya. Sama juga seperti apa jamaah? Kain sutra. Ya. Kain sutra berapa harganya yang asli? Anggap 1 meter misalnya 2 juta. Misal. Ya, yang asli 1 meternya 2 juta. Apakah ada kain yang lebih mahal dari sutra? Ada. Bukan sutra tapi harganya 3 juta, 4 juta per meter ada. Ya. Kemudian yang bukan dari sutra harganya 3-4 juta boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Kan sama-sama mewah kayak sutra. Yang dilihat bukan mewahnya, tapi yang dilihat adalah nas hadisnya. Ya. Yang dilihat apa? Nas hadisnya. Yang dilarang apa? Harir. Apa harir itu? Sutra. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-harra wal harir wal khamar wal ma'azif. Nanti di akhir zaman akan ada di antara umatku kaum muslimin yang menghalalkan atau membiasakan perbuatan zina dan juga menggunakan sutra. Ya jamaah. Kemudian pembahasan kita setelahnya adalah yang berkaitan dengan sunnah-sunnah fitrah. Di antara sunnah-sunnah fitrah yang pertama ialah apa? Sikat gigi, ya, siwak, yang intinya membersihkan mulut. Membersihkan mulut ya jamaah. Siwak itu memiliki 2 makna. Yang pertama perbuatan, yang kedua alat. Ya. Yang paling penting adalah perbuatannya membersihkan gigi. Apapun yang dipakai. Yang kedua alat. Yang paling afdol adalah menggunakan siwak. Dan kalau Bapak Ibu pergi ke Arab Saudi, ke Madinah, ke Mekah, kalau beli siwak itu beli yang panjang-panjang. Yang 0,5 meter, 1 meter. Itu yang fresh baru dipetik dari akarnya. Ini bocoran. Kalau pergi ke sana belinya yang seperti itu. Ya. Tapi kalau yang ada yang misalnya mau beli yang banyak biar banyak yang dapat banyak misalnya. Beli apa? Ada yang dikaretin isi mungkin ada 20 siwak kecil-kecil, itu sudah lawas-lawas, tidak enak dipakai, sudah kering-kering, terlalu kering. Ya, adapun sunnahnya apa? Yang dia itu agak lembab, agak basah. Ya. Dia istilahnya rutop, kayak kurma rutop itu apa? Jadi agak basah. Ya. Itu yang baru, yang bagus dan rasanya itu seger di mulut kalau yang baru. Bisa juga misalnya beli yang panjang minta sedikit aja. Berapa? Kalau saat panjang misalnya 20 real, beli sedikit 5 real bisa. Ini bukan dagang, ini cuma ngasih tahu biar kalau pakai siwak yang asli, pakai yang bagus sekalian. Kemudian ya jamaah, ada permasalahan fikih yang menjadi khilaf di antara kalangan ulama dan yang tersebar di Indonesia. Apa itu? Apa hukumnya sikat gigi, menggunakan siwak, membersihkan mulut ba'da zuhur ketika berpuasa? Ya. Kata Imam Ahmad tidak apa-apa, kata Imam Syafi'i tidak apa-apa, sebaiknya jangan. Ya jamaah, kata Imam Ahmad boleh. Kemudian di antara dalilnya apa? Ulama Hanabilah membantah ulama Syafi'iyah. Dalilnya apa? Karena bau mulutnya orang puasa itu dari lambung, bukan dari mulut. Tapi dijawab sama ulama Syafi'iyah, meskipun datangnya dari lambung, kan keluarnya dari mulut. Toh ketika mulutnya dibersihkan, tetap wanginya lebih fresh. Maka sebaiknya tidak usah dibersihkan. Kemudian apa dalilnya ulama Syafi'iyah? Yaitu diambil secara umum. Diambil secara umum dari hadis-hadis yang lain.
bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai bekas ibadah. Orang meninggal dalam keadaan ihram, dimandikan tidak? Pak, keadaan ihram itu bau. Bau. Bayangkan jalan, ya. Bayangkan di Mina, kemudian ke Arafah, ya. Malamnya tidur di Musdalifah, besoknya datang ke Mina. Ya. Terkadang orang 1-2 hari menggunakan ihram, tidak mandi sama sekali, biasa itu. Normalnya 1 hari, 2 hari itu tidak mandi hari pertama itu. Mungkin tanggal 10 baru mandi. Tapi tanggal 8, 9, terus tanggal 10 malam itu tidak mandi biasanya. Bau tidak? Bau. Pertanyaannya, orang meninggal dalam keadaan ihram dimandiin tidak? Tidak. Kenapa tidak dimandiin? Allah suka athar ibadah. Allah suka hasil dari ibadah. Allah suka bekas ibadah seseorang. Ya. Seseorang meninggal di Jember, dimandiin tidak? Meskipun dia baru mandi. Meskipun meninggalnya di kamar mandi dalam keadaan mandi. Meninggal tetap dimandiin. Tapi kalau dalam keadaan ihram bau. Apalagi orang Jember pakai ihram sama apanya? Sama geliga, minyak kayu putih, minyak tawon. Ya enggak? Dingin, Ustaz, enggak pakai baju apa? Malam-malam di Musdalifah itu, kalau Musdalifah itu enggak ada tendanya. Arafah Mina ada tenda, Musdalifah biasanya tidak ada tenda. Meskipun yang kelas VIP Indonesia. Bermalam itu. Wah, baunya minyak tawon semua itu. Makanya terkadang kita kalau orang Indonesia umroh haji, kadang lihat orang mana? India, Pakistan yang makan apa? Mereka kan banyak makan itu apa namanya? Bawang. Wah, bau bawang. Iya. Terus lihat orang Afrika terkadang tidak mandi atau ya apa. Memang orang Afrika ya jamaah. Saya punya teman orang Afrika, umurnya di sekamar sama saya, umurnya sekitar 35 tahun. Waktu saya mandi, dia baru datang, saya baru datang, saya mandi pakai sabun. Kemudian dia ini, saya lihat keluar dari kamar mandi, bawa rinso. Bingung. Ini tidak ada bajunya, ada rinso, dianya baru mandi. Anak tanya, ente pakai apa? Ente habis mandi? Iya, pakai apa? Pakai rinso. Tapi pakai sabun cuci. Subhanallah, pendak panas semua badannya. Kenapa kok ente pakai sabun cuci buat mandi? Iya, ana pengen tahu sensasinya mandi pakai sabun. Lah ente tidak pernah pakai sabun. Ana dan seluruh warga negara ana dari bayi tidak pernah pakai sabun. Ana bilang ana ini sabun, ini sampo, ya, ini odol, ente pakai semua. Sikat gigi jangan dipakai. Milik bersama, kecuali sikat gigi. Subhanallah ya jamaah. Terkadang kita melihat ketika umroh haji itu makanya harus sabar. Dengan bau-bau seperti itu harus sabar. Jangan dikira cuma kita yang sabar. Mereka juga sabar sama kita. Indonesia baunya apa? Minyak tawon. Minyak kayu putih. Betul enggak, Pak? Jenengan kalau pergi-pergi bau minyak kayu putih apa enggak? Ya sudah, itu baunya orang Indonesia musafir. Tayyib ya jamaah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu cinta dengan bau bekas ibadah. Allah itu cinta dengan athar ibadah, dengan bekas ibadah. Mujahid meninggal dalam keadaan darahnya menetes, badannya luka. Apakah kemudian syariatnya itu dijahit dulu? Kalau ada orang kecelakaan, mungkin dibawa ke rumah sakit, meninggal, di apa yang bisa dilakukan agar layak dikubur dilakukan, betul tidak?
Tapi mujahid, apapun keadaannya, apapun yang putus, apapun yang luka, dikuburkan dalam keadaan lukanya, dikuburkan dalam keadaan dengan bajunya yang berlumur dengan darah. Maka dari hadis-hadis ini sifatnya adalah umum. Umumnya apa? Kita pahami secara umum apa di sini? Allah suka dengan bekas ibadah. Nah, dari situ ulama Syafi'iyah mengatakan disunnahkan juga untuk tidak mencuci mulut, tidak membersihkan mulut. Apakah cuma dari hadis umum itu? Bukan, ada hadis khusus. Kata Nabi SAW, la khulufu fammi shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih Allah cintai daripada bau wewangian, daripada bau parfum. Subhanallah. Ada dalil umum dan ada dalil khusus. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat ini selama kita ba'da zuhur itu zikir, ngaji, bukan ngobrol sama orang. Karena ini kan ibadahnya sama Allah, bukan sama manusia. Kalau ibadahnya sama manusia, ya sikatan. Iya nak? Apalagi mau buka puasa jualan cincau. Nggak sikatan dari pagi. Beli berapa? Ababnya kemana-mana. Orang mau beli nggak jadi ini. Jadi wallahu a'lam, apa hukumnya? Saya lebih condong kepada pendapat ulama Syafi'iyah, yaitu tidak perlu untuk membersihkan gigi ba'da zuhur. Tidak perlu. Kalau hubungan kita adalah hablum minallah. Tapi kalau hablum minan nas, ya dibersihkan. Zalim itu. Atau sekarang sudah terbiasa pakai masker ya. Jadi tidak sikatan tapi pakai masker. Bisa juga. Yang penting kan bau mulut tidak menzalimi orang lain. Kemudian menggunakan siwak ini lebih lagi disunnahkan ketika mau sholat. Kemudian ketika mau wudhu. Dan ketika keadaan gigi atau mulut kotor. Dan ketika bangun dari tidur, ketika masuk rumah, dan ketika setelah makan bau mulut itu berubah. Ya jamaah, perhatikan di sini. Lebih disunnahkan lagi bersiwak ketika sholat, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersih. Itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi syarat sahnya sholat bukan bersih, tapi apa? Suci. Maka kita katakan kepada orang-orang yang dalam keadaan kotor pekerjaannya, siang kotor, ya, ada yang kerjanya di kantor, pakai jas dengan parfumnya, sholat tinggal sholat, dia dalam keadaan suci, bersih, wangi. Ada yang kerjaannya kasar, pegawai tukang bangunan. Ya. Kita katakan kalau Anda mandi, sholat dalam keadaan suci dan bersih itu baik. Kalau tidak dalam keadaan bersih, sholat dengan kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya, silahkan, itu boleh. Dan ini baik. Kenapa? Melakukan kewajiban. Yang salah itu karena tidak bersih, tidak sholat. Ya Pak. Karena tidak bersih, tidak sholat. Apa hukumnya? Haram, dosa besar meninggalkan sholat. Kemudian juga ketika membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, ini perlu diperhatikan ini. Ketika membaca Al-Quran dalam keadaan mulutnya bersih, hukumnya apa? Sunnah. Kalau tidak bersih boleh tidak? Boleh. Membaca Al-Quran dalam keadaan aurat terbuka, boleh tidak? Boleh. Tapi akhlaknya bagaimana? Auratnya ditutup. Mulut dalam keadaan bersih.
Ini perlu diperhatikan sunnahnya. Dan juga ada amalan hati, Pak. Kenapa kok sikatan? Kenapa kok pakai siwak membaca Al-Quran? Sunnah. Niat hatinya apa? Sunnah. Bukan cuma sekedar sikatan. Ya jamaah, perhatikan masalah niat. Perhatikan masalah niat. Kata para ulama, niat itu tufarriqu bainal ibadati wal 'adah wa tufarriqu bainal ibadati ba'dihha bi ba'din. Niat itu adalah yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan dan membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ya jamaah, paham enggak maksudnya ini? Niat ini. Niat itu membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Ya. Contohnya apa misalnya? Membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Contohnya mandi ihram. Kalau orang mau ihram, mau haji, mau umroh, disunahkan untuk mandi. Kalau di hari Jumat seseorang disunahkan untuk mandi sebelum sholat Jumat. Ya. Maka ini mandinya apa? Ini mandi hari Jumat atau mandi sekedar bersuci atau mandi sekedar membersihkan diri. Ya. Mandi hari Jumat ibadah sunnah. Mandi untuk bersih-bersih diri itu kebiasaan. Ya. Ketika mandinya untuk bersih-bersih, yang dapatnya bersihnya badan. Tapi kalau niatnya untuk sunnah, sunnah dapat, bersih dapat. Membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kemudian niat itu adalah juga membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ini mandi apa? Mandi untuk hari Jumat, atau mandi untuk ihram, atau mandi karena habis berhubungan dan atau apa gitu loh. Ya. Membedakan antara satu niat dengan niat yang lain. Maka ketika membersihkan gigi diniatkan untuk apa? Oleh karenanya niat itu ya jamaah, kata para ulama, kata Al-Hasan Al-Basri, an-niyah tukabbiru, an-niyah, kata Al-Hasan Al-Basri, rubba amalin sagirin tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu an-niyah. Ada amalan yang kecil, sikat gigi. Tapi ketika sikat gigi diniatkan apa? Oh, saya mau sholat. Habis sholat saya mau baca Al-Quran. Habis baca Al-Quran, kemudian sebentar saya mau mendatangi istri. Wah, bagus niatnya ini. Tapi ada orang, wah kok agak bau ya, langsung sikatan. Beda enggak orang pertama sama yang kedua pahalanya? Niatnya sama atau tidak? Lain. Yang pertama niatnya untuk ibadah, ibadahnya banyak. Yang kedua niatnya untuk sekedar bersih-bersih. Sama-sama dapat bersih-bersih, tapi tidak sama-sama dapat sunnah. Kemudian ya jamaah, yang disunnahkan dalam membersihkan mulut adalah menggunakan apa tadi, siwak atau sikat gigi, atau kalau tidak ada sikat gigi Ustaz, tidak ada siwak, pakai apa? Menggunakan sesuatu yang bukan dari tubuh kita. Bil muftariqa, dengan yang terlepas dari tubuh kita. Kalau tidak ada Ustaz, bil muttasil, dengan yang nempel dengan diri kita. Maksudnya apa? Pakai jari. Ya. Membersihkan pakai jari. Jadi disunnahkan membersihkan mulut itu menggunakan bukan jari dulu, tapi apa? Siwak. Tidak ada siwak, yang lain yang bersih. Sikat gigi. Tidak ada sikat gigi, baru boleh menggunakan jari. Ya. Dan juga ya jamaah, Allah Subhanahu wa taala itu suka yang dari kanan. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu suka memulai dari kanan, ya. Termasuk dalam
bersiwak mulainya disunnahkan dari kanan, bukan dari kiri. Sama juga ketika mencukur rambut itu sunnahnya kanan, kiri baru atas. Ya, subhanallah. Cukur rambut pun ada sunnahnya, ada ajarannya, bukan asal ngambil dari depan atau belakang atau dari kiri, tidak. Kanan dulu, kiri, kemudian baru tengah. Barakallahu fikum, sudah setengah jam. Kalau ada pertanyaan silahkan. Iya, dibersihkan yang zahir. Dibersihkan yang zahir, yaitu yang bekas dia pakai. Yang bekas dia pakai. Piring, gelas dibersihkan. Dan cara membersihkannya sebagaimana kita pelajari di pelajaran yang lalu, bahwasanya air itu punya kekuatan untuk apa? Ar-rafa', untuk menghilangkan najis. Tapi air tidak punya kekuatan untuk menahan najis dari dirinya. Maka cara membersihkannya adalah kucurkan air di piring, bukan masukkan piring di air. Gitu Pak ya. Lah, dia orang kafir, bukan anjing. Nah. Iya gitu. Wallahu a'lam. Zaman dirham ini. Iya, pertanyaannya punya sepatu emas sama hukumnya tidak boleh. Punya sepatu emas hukumnya tidak boleh. Sama juga seperti punya apa? Tidak boleh. Ya sudah tidak boleh Pak. Mau apa lagi? Katanya dengan penggunaan atau pemakaian emas, itu dilarang dalam pemakaian emas. Atas kalau kita meluruskan dari pertanyaan ini, kita sering menemukan yang saya temukan itu di pasar emas imitasi. Apa itu hukumnya juga sama dengan pemakaian emas itu sendiri? Imitasi. Imitasi berarti kan dia bukan bukan emas, warnanya aja. Iya, itu namanya, ada yang namanya mumawwah. Mumawwah itu artinya dilapisi dengan emas. Ini hukumnya juga haram, ya. Tapi kalau dilapisi dengan emas putih itu murah dan halal. Perak, besi, atau pakai aluminium atau apalah ya. Tapi dilapisi dengan emas putih, sudah murah, halal lagi.
Kalau imitasi warna emas tidak mengapa. Laki-laki menggunakan warna emas, merah muda, selama tidak ada kaitannya dengan tasyabbuh bin nisa boleh. Tidak ada kaitannya tasyabbuh menyerupai wanita boleh. Tapi kalau menyerupai wanita itu yang dilarang. Ustaz, sekarang ini kan banyak karung-karung yang menggunakan imitasi dengan sutra. Artinya banyak yang dijual dan banyak orang muslim menggunakan sarung sutra. Tapi yang kayaknya ini sutra campuran. Iya, sutra campuran. Kalau dia 50% tidak boleh, kalau 49% ke bawah boleh. Tapi itu sutra asli ya, sutra asli. Berapa? Ini sarung ini atau ini kain, anggap kain. Ada kain, sutranya kainnya kain 1 meter misalnya. Kemudian sutranya berapa senti? 49 senti persegi. Boleh tidak? Boleh. 50 senti persegi. Boleh tidak? Tidak boleh. Iya. Kalau lebih sedikit boleh, lebih banyak tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Ada juga kalau misalnya sutra itu yang dipakai sama orang Arab. Dipakai sama orang Arab apa? Tahu namanya mislah. Mislah itu yang baju luarannya syekh-syekh itu yang warnanya hitam, ada yang warnanya coklat ya. Kemudian di pinggirannya itu ada warna seperti emas. Warna emas itu banyak terbuat dari sutra. Pinggirannya itu terbuat dari sutra. Dalam fikih disebutkan, fikih Syafi'i, fikih Hanbali disebutkan itu boleh kalau luasnya 4 jari. 5 jari tidak boleh. Lebarnya, kalau panjangnya 1 meter, 2 meter, 3 meter boleh. Tapi lebarnya maksimal 4 jari. 4 jari normal. Empat jari normal itu berarti orangnya bukan besar banget, bukan kecil banget, normal. Tadi dari tanyakan tentang hiasan emas itu yang tidak boleh pakai mendari ya, mendari emas itu tidak boleh. Bagaimana dengan hiasan emas yang ada di masjid? Itu banyak hiasan tulisan itu dari emas. Kalau warna tidak apa-apa. Kalau bahannya dari emas, hiasan dari emas, itu yang tidak boleh. Tapi kalau untuk wanita cincin, gelang, kalung boleh. Ya. Sekarang misalnya saya menggunakan cincin dari apa? Dari aluminium atau dari apalah. Warnanya emas, boleh tidak? Boleh. Tapi bahannya emas bukan, boleh. Kalau bahannya emas haram. Ya. Saya punya piring
dari plastik, warnanya emas, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau saya punya piring warnanya emas dan terbuat dari emas, itu yang haram. Wallahu a'lam bissawab. Ayo Pak Sis, semoga. Imam sholatnya itu pada waktu mau begitu maju ke mimbar tempat sholat, saya ulangi pengalaman pribadi saya pada waktu saya musafir. Saya mampir di sebuah masjid, saya mau berjamaah sholat, saya bahasa saya pribadi itu kaget sekaget-kagetnya Ustaz. Karena apa? Karena imamnya itu melakukan simak dan simaknya itu digandeng dengan kontak sepeda motor. Nah ini apa yang ditanya ini? Yang pertama Ustaz, yang kedua, saya punya komunitas arisan. Kemudian pada waktu makan siang kita diadakan makan bersama. Tapi saya tahu karena pemilik rumah itu non-muslim, saya tidak bisa membayangkan kebiasaan teman-teman yang non-muslim itu kalau hari besar, hari rayanya pasti pesta besarnya itu babi dan seterusnya, tidak bisa untuk umat Islam. Sehingga yang terpaksa saya bohong, saya bilang masak. Nah kebohongan saya ini gimana menurut Ustaz? Karena saya sangat ragu-ragu kalau makan di tempat non-muslim dan makannya prasmanan bukan kotaan dari KTP ini. Karena saya sangat yakin berjamaah dan seterusnya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih. Iya. Tadi pertanyaan pertama, siwak gandeng sama gantungan kunci. Itu siwak gandeng dengan gantungan kunci tidak ada larangan, tidak ada perintah. Jadi ya boleh-boleh saja gitu loh. Nah, kemudian tapi yang menjadi masalah ya jamaah, kita di Indonesia ini kan waktunya bersiwak itu loh, dan tempatnya tuh di mana. Kalau misalnya mau bersiwak sebelum sholat, ya bagus. Tapi apakah ketika menghadap ke makmum, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, siwaan. Pakai tangan kanan lagi, bukan tangan kiri. Siwaknya kecil, jarinya masuk ke mulut. Waduh. Habis gitu, habis sholat salaman sama orang-orang. Ini penyebaran virus. Ini mau nyunah tapi tidak sunnah. Jadi ya jamaah, kalau di Arab sana ya biasa mereka itu siwaan di soft, ya di soft sholat itu biasa. Tapi di sini tidak biasa. Ini juga kaitannya dengan adab dan akhlak setempat. Adab dan akhlak kita di Indonesia sama di Arab itu lain. Ya. Jadi kalau di Arab siwakannya di masjid, nggih monggo silahkan. Tapi kalau di Indonesia siwakannya mungkin di tempat wudhu atau di kamar mandi masjid. Ya. Kemudian pakai siwak itu tangan kiri bukan tangan kanan. Kemudian siwaknya itu kalau misalnya dipakai depan orang jangan yang kecil, tak jari-jarinya masuk, sudah tangan kanan siwaknya kecil. Kadang-kadang kita gitu, siwak satu orang Indonesia dipakai sebulan. Padahal orang Arab mungkin pakainya ya berapa hari lah gitu kan. Sekali pakai nanti atau satu hari itu bisa dipotong sekali, 2 kali. Ini pakai seminggu baru dipotong dikit, pakai lagi seminggu dipotong dikit. Sampai baunya itu bukan bau siwak tapi bau gudel.
Jadi juga ada akhlaknya, ada etikanya, dan etika kita sama orang Arab lain. Ada juga di etika orang Arab yang dulu itu ada, sekarang tidak ada. Apa? Ngeludah di masjid. Boleh tidak? Boleh sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke sebelah kiri, tidak boleh ke kiblat. Ayo sekarang ngeludah sebelah kiri di sini. Hah? Ya, itu ada perubahan akhlak yang berbeda, ada kultur yang lain. Barakallahu fikum, itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.